Nah saudara, saya diberkati dengan pujian tadi saudara ya. Biar kita diingatkan terus. Saya katakan kita diingatkan terus. Jadi jangan cuma Pak John yang diingatkan ya. Tapi semua kita diingatkan terus ya. Bahwa Tuhan kita suka bekerja semata-mata hanya untuk mendatangkan yang terbaik dan terindah buat hidup kita. Sekali lagi yang percaya katakan amin ya. Mari kita mau katakan sama-sama saudara, semua yang saya katakan dulu sekali ya saudara, semua yang Tuhan kerjakan mau mendatangkan yang terbaik dan terindah buat hidup saya. Ya, saya ulangi sekali lagi, semua yang Tuhan kerjakan mau datangkan yang terbaik dan terindah dalam hidup saya ya. Yang mau percaya boleh katakan sama-sama dengan saya, 2, 3. Semua yang Tuhan kerjakan semata-mata untuk mendatangkan yang terbaik dan terindah dalam hidup saya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang paling mulia saudara. Saudara, hari ini sebagaimana saya rancangkan, walaupun minggu lalu saya gak hadir di sore hari saudara, saya hadir di pagi ibadah ke-1 ke-2 saudara. Saya ada sampaikan ya, saya minta mereka doakan karena mereka melihat saya langsung. Hari ini saudara, saya coba mau menyimpulkan ya dalam tuntunan Tuhan khotbah sepanjang bulan ini tentang gereja. Kenapa saya mau menyimpulkan saudara? Karena gereja itu betul-betul di hatinya Tuhan. Gereja itu betul-betul sesuatu rencana yang bukan saja di hatinya Tuhan, tetapi di hatinya Tuhan buat saya dan saudara. Saya percaya saudara, yang ada di pikiran Yesus ketika dia merancang untuk mendirikan gereja adalah saya dan saudara boleh terus melihat apa yang dia mau kerjakan. Makanya saudara, waktu saya menggumuli Tuhan temanya apa ya? Dari Jumat, bahkan saudara bukan dari Jumat, sebetulnya dari hari Rebo, saya sudah mulai mendapatkan hal-hal yang saya percaya Tuhan mau saya khotbahkan, walaupun belum final saudara. Tapi saya tuh belum dapat judulnya terus saudara. Sampai akhirnya Sabtu pagi kemarin baru saya dapat judulnya. Dan saya sangat diberkati ya. Dan ini penting sekali saudara, saya bersyukur kalau dosen saya selalu ingatkan begini, sebelum kamu menyampaikan khotbah, kamu harus diberkati dulu dengan khotbah itu. Dan itu yang membuat saya selalu bersemangat saudara. Saya sangat diberkati dan kita mau lihat saudara judul khotbah hari ini saudara ya. Judul khotbah hari ini saudara boleh kita katakan dulu 5 kata yang di atas saudara, 2, 3. Rancangan sempurna Yesus untuk gereja. Sekali lagi 2, 3. Rancangan sempurna Yesus untuk gereja. Hari ini apapun yang mau dikonklusikan, disimpulkan, Tuhan mau kita menangkap ada rancangan sempurna Yesus untuk gereja. Saudara, karena begini saudara, kita nggak bisa nutupin ya. Seperti saya katakan di minggu pertama saudara, memang ada hal-hal yang salah dikerjakan di gereja. Ada hal-hal yang bahkan mungkin bukan salah lagi, tapi menyimpang dikerjakan di gereja saudara. Tapi saudara, saya memberikan ilustrasi gini. Saudara, adakah di antara saudara yang berpikiran sehat, nah kecuali saudara nggak berpikiran sehat, karena saudara mendengar ada orang yang membunuh pakai pisau, langsung saudara bilang gini, saya nggak mau ada pisau di rumah. Gak ada saudara orang yang berpikiran sehat. Saudara, karena pisau diciptakan adalah untuk menjawab banyak kebutuhan di rumah kita. Motong daging kah, motong sayur kah, dan motong berbagai hal saudara yang bisa melengkapi banyak pekerjaan rumah tangga. Nah, jangan gara-gara ada orang yang pakai pisau dapur bunuh orang lain, saya nggak mau punya pisau dapur. Atau saudara pasti pernah mendengar ada orang yang kesetrum dengan listrik, bahkan sampai mati karena kesetrum dengan listrik saudara. Apa ada di antara saudara yang berpikiran saya langsung bilang gini, makanya saya nggak mau pakai listrik, udah pakai lilin aja, udah pakai kayu bakar aja. Nggak ada saudara. Kalau saudara berpikiran sehat, saudara tahu memang kalau nggak hati-hati salah digunakan, listrik itu bisa menciptakan kita kesetrum. Tapi saudara banyak kebaikan soal listrik. Nah, kenapa judulnya rancangan sempurna? Boleh kasih lagi, Yesus untuk gereja. Karena saudara ingat ya, kalau ada yang tidak sempurna di gereja,
itu bukan rancangan Tuhan. Boleh katakan sama-sama, kalau ada yang tidak sempurna di gereja, itu bukan rancangan Tuhan. 2, 3. Kalau ada yang tidak sempurna di gereja, itu bukan rancangan Tuhan. Kita harus sadar bahwa bukan rancangan Tuhan kalau ada yang tidak sempurna di gereja. Dan janganlah karena ada hal-hal yang buruk. Karena saudara di Eropa sudah terjadi ya. Saya berharap di sini nggak terjadi saudara. Ya, saya mengadakan sebuah survei dalam rangka disertasi saya, saudara. Di Eropa itu kenapa gereja-gereja kosong? Di Eropa itu kenapa gereja-gereja dijual? Dan sekarang di Amerika sedang terjadi, saudara. Setiap tahun tuh 4 ribuan gedung gereja ditutup di Amerika, negara yang tadi pusat kekristenan. Karena ada jeritan begini. Oke, church is no, God is still yes. Dia bilang, oh kalau gereja kami udah gak mau. Tapi kalau Tuhan kami masih mau percaya. Kenapa saudara? Karena mereka melihat banyak hal yang mengecewakan di gereja. Tapi salahnya saudara, salahnya mereka menolak gereja. Padahal kalau kita lihat, gereja itu ada karena rancangan sempurna Yesus. Mari kita mau baca ayatnya sekarang. Tolong tampilkan lagi saudara. Mari kita baca lagi ayatnya saudara ya. Saya katakan baca lagi, mungkin saudara sudah sering dengar ayat ini saudara. Yuk kita baca sama-sama, saya berikan aba-aba 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Hari ini saudara, kalau saudara ingat cara saya berkhotbah di minggu pertama, saya mengulang lagi. Karena Tuhan menggerakkannya. Ya, bukan mau copy paste saudara. Saya ditantang Tuhan untuk pelajari kalimat per kalimat. Karena ayat ini saudara, saya itu udah kutip berulang kali sampai saya udah gak ingat saudara. Entah saya pakai saya berkhotbah atau saya mengutipnya sebagai bagian daripada khotbah. Nah, menyingkatkan waktu saya tidak tampilkan ayat 19 sampai 21. Saudara baca di rumah ayat 19 sampai 21. Di situ dibicarakan tentang hebatnya kuasa Tuhan, ya. Hebatnya kuasa Tuhan, khususnya dengan kebangkitan yang terjadi. Kalau Yesus bangkit 2000 tahun yang lalu dari kematian setelah 3 hari dikubur, itu karena ada hebatnya kuasa Tuhan. Karena kuasa kebangkitan itu kuasa yang hanya bisa terjadi Tuhan yang ngerjakan, apalagi setelah 3 hari meninggal saudara. Dan ditutup semua bicara tentang kuasa Tuhan dengan peneguhan perkataan ini saudara. Makanya ada kata dan di awalnya. Ini mau dikatakan bahwa bersambung dengan sebelumnya. Mari kita baca sekali lagi, boleh baca sekali lagi saudara. Setelah kata dan, kalimatnya kita baca, tapi jangan baca dan yang kedua saudara ya. Yang saya beri warna merah, ya warna oranye lebih tepatnya saudara ya. Supaya saudara nggak baca dulu ke sana. Yuk kita baca dulu saudara yang setelah kata dannya nggak usah dibaca lagi saudara. 2, 3. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Tuhan mau kasih tahu, begitu hebat kuasanya, dia memastikan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus ya. Berarti saudara di bagian yang paling bawah dari keberadaan dia dalam keberadaan sebagai manusia itu semua diletakkan saudara. Artinya saudara, sederhananya gini, tidak ada yang Tuhan tidak dapat taklukkan. Yang mengerti katakan amin saudara. Pokoknya Tuhan bisa taklukkan pergumulan kita, Tuhan bisa taklukkan persoalan kita, Tuhan bisa taklukkan segala hal yang perlu ditaklukkan. Nah, seperti khotbah saya di minggu pertama, kalau Tuhan di sini cuma mau jelaskan tentang kehebatan kasih Tuhan, ini harusnya titik, saudara. Ya, dalam bahasa Indonesia harusnya titik, tapi nggak titik, saudara. Seperti waktu saya jelaskan tentang Mesias di minggu pertama, nanti saya ulangi sedikit, itu tidak titik, saudara. Bahkan ada kata dan lagi, saudara ya. Dan saya berikan warna berbeda supaya saudara lihat. Berarti apa yang dia jelaskan tentang kuasa kehebatan dia, itu nggak boleh dipisahkan dengan apa yang selanjutnya dia dipercayakan untuk kerjakan. Nah, apa yang selanjutnya Yesus dipercayakan untuk kerjakan, saudara? Mari kita baca kalimat setelah dan yang kedua. Ya, kita baca sama-sama ya. Dan yang nggak usah dibaca. 2, 3. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara, ini mau meneguhkan khotbah di minggu pertama yang Tuhan gerakan saya sampaikan. Kalau di minggu pertama dikatakan Yesuslah yang mendirikan gereja. Tapi di khotbah hari ini
Tuhan tuh menyatakan sempurna. Bukan cuman Yesus ya yang mendirikan gereja, tapi Tuhan Yesus juga diberikan oleh Allah Tritunggal untuk menjadi apa saudara? Untuk menjadi apa? Sebagai apa saudara? Kepala dari segala yang ada. Segala yang ada itu adalah jemaat atau gereja. Jadi Yesus bukan cuma mendirikan gereja, tapi Yesus menjadi kepala gereja. Nah, kita mengerti dalam bahasa Indonesia, saudara. Kalau dipilih kata kepala, seringkali dihubungkan dengan jabatan. Ya, ada orang disebut kepala gudang. Dia berarti jabatannya mengurusi gudang. Semua orang yang kerja di gudang itu harus berhubungan dia. Ada kepala sekretariat. Jadi kalau ada kantor, ya semua yang kerja di kantor itu harus berhubungan dengan kepala sekretariat ini. Ada kepala sales, berarti orang yang kerjaannya menjadi sales, penjual, itu ada kepalanya dia, saudara. Tapi mari kita lihat lagi ayat ini, saudara. Ternyata pilihan kata kepala ini memang ada hubungan dengan dia sebagai pemimpin. Tapi saudara, kan Tuhan suka gambarkan kan keberadaan gereja itu seperti tubuh yang utuh. Ayat 23 kita baca sekarang, saudara. Justru dia katakan kata kepala, dia dalam posisi di gereja, saudara. Karena dia mau gambarkan apa, saudara? Boleh baca 23 lagi, sekali lagi, saudara. 2, 3. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi waktu dia memilih kata kepala, dia mau bilang, saudara, kata kepala ini berarti kita jemaatnya harus nempel. Ya, karena saudara, kepala dan tubuh tuh nggak pernah terpisah. Wow, ini hubungan yang luar biasa loh. Buat Tuhan, kita tuh punya hubungan yang luar biasa sama Tuhan. Kepala dan tubuh yang nempel. Karena nggak ada, saudara, kalau kepala udah terputus, orang hidup. Nggak ada, saudara. Kalau sampai orang dipancung kepalanya, orang nggak mungkin hidup lagi. Kalaupun masih jalan tuh namanya setan. Bener kan, saudara? Kalau saudara bisa melihat yang malam-malam lewati tempat yang mengerikan, tiba-tiba ada badan jalan nggak ada kepala, itu namanya setan. Kenapa saya ambil ilustrasi ini? Gereja yang kepalanya bukan Yesus, makanya kayak setan, saudara. Ya, kalau gereja kepalanya bukan Yesus, makanya sering kayak setan. Jadi batu sandungan. Nah, kadang-kadang karena itu, saudara, bahkan seringkali, jadi maka kita melakukan gereja. Salah, saudara. Salah, saudara. Karena, ya tolong diklik selanjutnya. Saudara, di khotbah minggu pertama, kan hari ini saya mau mengkonklusikan, menyimpulkan khotbah minggu pertama sempat dengan tambahan khotbah hari ini, saudara, tentang gereja. Di minggu pertama, inti khotbah yang Tuhan gerakan saya sampaikan adalah ini, saudara. Yuk kita baca sama-sama dulu, saudara, sebelum saya ingatkan poinnya. 2, 3. Kesempurnaan karya kemesiasan Kristus adalah keselamatan dan kekayaan untuk keselamatan melalui gerejanya. Nah, makanya kenapa waktu minggu pertama dalam Matius 16, Yesus tanya kepada murid-muridnya, siapa aku? Dan waktu mereka jawab, kami tahu engkau Mesias Allah yang hidup. Nah, kalau Yesus mau cuman tahu murid-muridnya udah ngerti dia Mesias, harus ada tanda titik lagi di situ. Tapi nggak ada tanda titik, saudara. Yesus langsung sambung ngegas, saudara, dan dia bilang, karena itulah aku akan mendirikan gerejaku. Dia bilang, kesempurnaan keselamatan yang dia sudah berikan kepada saudara-saudara dan saya, itu semakin kita lihat kesempurnaannya, kekayaannya di gereja. Makanya kalau kita tidak mengerti menggereja, ya, ini pinjam khotbah minggu ketiga, saudara, ya. Pengkhotbah minggu ketiga, kita tuh bukan bergereja, tapi kita menggereja. Bergereja tuh, saudara cuma datang untuk pasif. Saudara kayak ke restoran. Saudara butuh makanan, kasihlah makanan sama saya. Saudara kayak nonton pertunjukan, kasihlah pujian yang luar biasa, semangat Isna, supaya saya tuh betul-betul menikmati ibadah hari ini. Atau saudara datang ke rumah sakit. Nah, saya tidak katakan di gereja nggak ada fungsi restoran. Gereja memang memberikan makanan rohani. Saya tidak katakan tidak ada penghiburan dari Tuhan. Makanya gereja ada fungsi menghibur.
Saya tidak katakan saudara nggak dijamah dan dipulihkan. Makanya gereja ada fungsi rumah sakit, tapi itu bukan keberadaan gereja, saudara. Kekayaan utuh keberadaan gereja adalah, tolong diklik selanjutnya, ya. Saudara, minggu kedua Pak Hendra mengkhotbahkan 3P. Walaupun dia berkhotbah sedikit berbeda, saudara. Tapi saya mau membantu saudara ingat, gereja kekayaan utuhnya kalau kita ngalami 3P. Kalau saudara nggak ngalami 3P ini, saudara nggak mengalami kekayaan utuh gereja. Pertama adalah Tuhan mau lewat gereja terjadi apa, saudara? P yang pertama, katakan sama-sama, 2, 3. Persekutuan rohani. Di mana apa, saudara? Baca sama-sama penjelasannya. Gereja menjadi keluarga rohani yang mempunyai kepedulian dan kasih yang nyata. Harusnya dalam kita menggereja, kita ngerasain, gereja seperti keluarga rohani loh. Saya lihat ada kepedulian dan kasih yang nyata. Nah, kalau nggak ada, memang ada yang nggak beres, saudara. Tapi sekali lagi, kalau ada yang nggak beres, bukan rencana Tuhan nggak sempurna. Manusia yang terlibat jadi gereja nggak sempurna. Kitalah yang tidak sempurna menjadi gereja, walaupun memang tidak ada yang sempurna. Yang kedua, P yang kedua, ini ya saudara ya, ini luar biasa sekali. Makanya kenapa banyak orang setelah diselamatkan murtad. Ada loh, cukup banyak orang habis diselamatkan, dibaptis, nangis-nangis, dilawat Tuhan, akhirnya tinggalin Tuhan lagi. Jangan jauh-jauh, mungkin di antara kita melihat teman-teman kita dulu waktu dibaptis dia nangis-nangis, air mata seperti nggak ada berhentinya. Sekarang kemana? Sekarang nggak percaya Yesus lagi. Mereka tidak alami P yang kedua ini, saudara. P yang kedua apa, saudara? Katakan sama-sama, 2, 3. Perlindungan rohani. Artinya apa, saudara? Kita baca sama-sama. Gereja menjadi bait atau tempat tinggalnya Roh Kudus dan memiliki pemimpin-pemimpin yang menyatakan, tapi bukan menjadi perlindungan yang Tuhan sediakan. Gereja ini harusnya, saudara, menjadi bait Roh Kudus. Saudara betul-betul merasakan kesempurnaan tuntunan Roh Kudus yang salah satu tugasnya menyadarkan akan kesalahan, menginsafkan akan dosa. Nah, karena mereka tidak menggereja dengan baik, itu jadinya, saudara. Tapi saya mau peringatkan dulu ya, saudara bisa aja datang ibadah, saudara belum menggereja, saudara belum betul-betul mau jadi gereja. Tadi saya bilang mungkin saudara nggak sadar, saudara ke gereja cuma apa? Saudara ikut ibadah cuma apa? Karena kata ke gereja, maaf saya, itu salah, saudara. Saudara ikut ibadah karena apa? Ya tadi saudara cuma cari restoran untuk makanan rohani, saudara cuma cari pertunjukan rohani, atau saudara cuma cari rumah sakit rohani. Saudara nggak betul-betul rindu alami perlindungan rohani. Dan Tuhan di gereja, tolong tampilkan lagi, tapi saya kena tulisnya seperti gini, saudara. Karena kalau saya dengar di khotbah sore, saudara ya, yang khotbah Pak Hendra ini bilang, wah lewat pemimpin, tapi saudara sebetulnya bukan pemimpin, saudara. Saya mau pertajam, kalau pemimpin seolah-olah Pak John doang. Kalau Pak John doang, wah saudara nggak dapat perlindungan rohani dari Pak John. Tapi makanya kalau baca ayat lagi tadi, Ibrani 13, saudara baca ulang, pemimpin-pemimpin. Jadi Tuhan pakai pemimpin-pemimpin, ya. Tapi untuk menyatakan, bukan menjadi, dia nggak bisa menjadi pelindung, tapi dia menyatakan lewat khotbah, lewat ngajak, lewat mendoakan, lewat mengkonseling dan lain sebagainya. Dan pemimpin-pemimpin nggak bisa semua dipajon. Makanya kita ada komit-komit, di mana ada fasilitator komit yang mengarahkan. Bahkan juga semakin saudara kenal, dia akan berenegor, saudara. Dalam tujuan baik maksudnya. Dan karena itu saudara ngalami perlindungan Tuhan. Gereja harus ngalami perlindungan rohani, saudara. Dan ini kekayaan utuh keselamatan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, ya tolong diklik. Gereja ngalami apa, saudara? Yuk katakan sama-sama, 2, 3. Pertumbuhan rohani. Di mana apa, saudara? Gereja bertumbuh menjadi murid Kristus dengan menjadi anggota tubuh yang melakukan saling dengan sesama anggota tubuh untuk bertumbuh bersama. Makanya ada satu yang saudara nggak pernah berhenti jadi murid. Ibu Rose tidak pernah berhenti jadi murid walaupun dia udah berhenti sekolah puluhan tahun ya Ibu ya. Murid Kristus. Saudara, saya yakin di sebagian besar saudara sini ada yang udah berhenti bersekolah jumlahnya puluhan tahun. Entah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi di dalam mengiring Tuhan, saudara harus terus menjadi murid. Saudara datang ibadah karena saudara mau jadi murid.
Dan yang tidak kalah penting, murid itu juga berfungsi sebagai anggota tubuh. Nah, ini poin ini saudara, saya ambil dari khotbah minggu kedua dan khotbah minggu keempat, khotbah yang kemarin disampaikan oleh Timi. Diingatkan tentang keluarga Allah, diingatkan tentang Kristus, diingatkan tentang bait Roh Kudus. Kalau saudara lupa ya, untuk yang hadir, kalau nggak hadir ya, jadi saudara tahu sekarang. Kita diingatkan, gereja itu luar biasa. Makanya kita mengalami kekayaan utuh keselamatan. Saya bukan cuma diselamatkan, benar. Tuhan tuh kirim bagian dia, semua bagian dia, supaya saudara mengalami keselamatan kekal. Yaitu mengalami, saudara punya sekutu rohani. Diklik ya, kita ulang saudara. Diklik selanjutnya, saya ulang, lanjut, maju, bukan mundur ya. Makanya Tuhan mau gereja ngalami 3 hal ini saudara ya. Ini keutuhan keselamatan yang Tuhan berikan. 2, 3, persekutuan rohani, perlindungan rohani, pertumbuhan rohani. Saudara alami ini. Nah kalau kita nggak alami saudara, pasti ada sesuatu yang bagian kita nggak kerjain. Karena kalau bagian Tuhan udah selesai kerjain. Dan saya yakin saudara juga percaya, karena Tuhan maha, bagian dia nggak akan ada yang gagal. Yang mengerti katakan amin saudara. Sekarang nih bagian kita apa? Nah sekarang khotbah yang merupakan kelanjutan sekaligus menutup semua khotbah tentang gereja. Tolong diklik selanjutnya. Saudara boleh baca dulu sama-sama dengan saya sebelum saya menjelaskan. 2, 3. Semua kekayaan utuh keselamatan yang luar biasa ini terjadi di gereja lokal yang mempunyai kesatuan seperti keluarga Allah dan tubuh Kristus. Kata firman Tuhan, semua tadi tuh kekayaan utuh. Saudara ngalami punya persekutuan rohani. Ada orang yang bersama-sama dengan saudara, karena Tuhan mengatakan saudara gak bisa bertumbuh sendirian. Ada orang yang bersama-sama dengan kasih kepedulian nyata mau bertumbuh. Saudara ngalami perlindungan rohani. Roh Kudus bekerja dengan nyata, dan juga memakai pemimpin-pemimpin untuk memberikan perlindungan rohani. Dan saudara ngalami pertumbuhan rohani. Tapi katanya, ini bukan titik terjadi di gereja lokal. Boleh nggak baca sekali lagi saudara? Bukan, oh saya udah masuk gereja lokal loh. Ini kan GPKD Blessing Community gereja lokal. Tapi kita baca sekali lagi, 2, 3. Semua kekayaan utuh, keselamatan yang luar biasa ini terjadi di gereja lokal yang mempunyai kesatuan seperti keluarga Allah dan tubuh Kristus. Di gereja ini, bagian kita kerjasama dengan Tuhan, ciptakan kesatuan. Makanya saudara, kita tuh nggak memperhatikan pekerjaan iblis. Iblis tuh terus mecah belahin gereja, saudara. Makanya kita jangan bangga banyak gereja baru. Karena kenyataannya katanya hampir 90% gereja baru di Indonesia cuma hasil perpecahan. Memang ada sih 10%-an hasil pertumbuhan, tapi 90%-an hasil perpecahan. Makanya jangan bangga saudara. Bahkan kita melihatkan hal-hal menyakitkan terjadi saudara. Sikat menyikat terjadi di tengah-tengah gereja. Makanya gereja tuh jadi nggak jadi kesaksian. Gereja itu tidak alami ini saudara. Orang tidak ngalami, oh saya ke gereja ngalami persekutuan rohani loh. Saya ngalami pertumbuhan rohani loh. Saya ngalami perlindungan rohani karena gereja tidak bersatu. Tapi kesatuan yang benarnya seperti apa saudara? Kita baca sekarang kalimat selanjutnya. 2, 3. Kesatuan karena saling mengasihi sebagai saudara. Tuhan menegaskan bahwa kita telah betul menjadi anak Allah ketika kita mengasihi sesama orang percaya sebagai saudara seiman. Coba kita baca, ini ayatnya menarik saudara. 1 Yohanes 3, 10 dan 14. Tolong diklik. Mari kita baca satu ayat yang benar-benar unik saya katakan. Karena Tuhan bahas ya, mungkin kita kurang memperhatikan. Katanya tuh bedain tandanya anak-anak Allah sama anak iblis tuh gampang. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Mau bilang kalau mau saudara cek ya, saya ini udah ngalami keselamatan daripada Tuhan gak?
Cek di diri kita ada kerinduan nggak melakukan kebenaran? Tapi itu baru satu. Yang kedua, kita punya kerinduan nggak saling mengasihi sebagai saudara seiman? Jadi nggak bisa kayak gini. Saya pernah ceritain ke saudara, di awal saya jadi gembala ya. Itu tahun pertama, tahun kedua, ada seorang tante masuk ke gereja di mana waktu itu saya melayani di Bojong, saudara. Dia bilang gini, John, karena saya masih muda saat itu saudara ya, baru 27 tahun. Dia makanya panggil John, dia tante karena anaknya aja sudah berumur 14 tahun yang paling gede saudara ya. Tante ini ke gereja cuma pengen ibadah. Tante nggak mau aktif, tidak mau kenal saudara-saudara seiman, takutnya nanti resek, pakai bahasa sehari-hari. Dia dengan katanya ngomong sederhana, saya ke gereja tapi nggak mau bersatu dengan saudara seiman. Kalau kita perhatikan ayat ini, dia anak Allah atau bukan anak Allah, saudara? Bukan anak Allah. Karena apa, saudara? Dia nggak mau punya saudara seiman. Dia nggak mau mengasihi orang lain sebagai saudara seiman. Dan firman bilang dengan tegas, kalau saudara tidak bisa mengasihi saudara seiman, saudara masih dalam maut. Saudara belum diselamatkan, saudara nggak ngerti. Kasih Kristus itu, tolong diklik selanjutnya. Ya, ada satu bagian, saudara ya. Tolong diklik dulu, ini saya menempatkannya sedikitnya. Tolong maju dulu, ntar kita balik ya. Ya, tolong diklik satu lagi. Nah, saudara, 2, kita baca sama-sama. 2, 3. Kasih Tuhan bukan saja memulihkan, tetapi memampukan kita mengasihi orang lain dengan kasih-Nya. Kalau saudara betul-betul mengalami kasih Tuhan, saudara bukan cuma pulih dari dosa, dari kesalahan, dari kelemahan, tapi saudara mulai bisa mengasihi orang lain. Saya katakan mulai bisa, memang perlu proses. Makanya tolong mundur lagi sekarang, balik lagi. Kita mau bahas bagaimana kita memiliki kesatuan ini. Nomor 1, tadi sudah tampilkan, kita klik aja. Saudara, nomor 1 adalah, saudara mau terus menghayati kasih Tuhan gak? Makanya kenapa Tuhan nyuruh kita teratur bikin perjamuan kudus. Minggu depan, minggu pertama, kita perjamuan kudus lagi. Sebenarnya itu bukan cuma ngingetin bagaimana kasih Tuhan memulihkan kita. Tapi bagaimana kita bisa belajar tentang mengasihi saudara seiman dari kasih Tuhan. Kita baca ayat yang pertama, saudara. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi saudara, kalau kita mengalami kasih Kristus, saudara belajar mengasihi saudara seiman. Saudara pasti belajar mengasihi saudara seiman. Karena kita menyadari Tuhan maunya apa dengan kita mengalami kasih Tuhan. Baca ayat 11 dulu saudara ya, di ayat selanjutnya. 1 Yohanes 4 ayat 11, 2, 3. Saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kalau kita menghayati kasih Tuhan, kita pasti bisa mulai mengasihi saudara seiman. Kita pasti bisa mulai mengasihi saudara. Tapi kita harus tambahkan dengan apa? Yang kedua, tolong maju ya, lewatin yang ini ya, lewatin. Supaya setelah semakin menghayati kasih Kristus, kita harus apa saudara? Katakan sama-sama, 2, 3. Bertumbuh dalam kebenaran. Karena apa? Kita baca dulu penjelasannya sebelum kita baca ayatnya. Kebenaran yang memperlengkapi kita mengasihi dengan benar antar saudara seiman. Kalau saudara bilang, saya nggak tahu apa yang saya mesti lakukan mengasihi antara saudara seiman. Kita belajar kebenaran firman. Karena jelas ayatnya mengatakan begini ya, kita baca ayatnya. Karena sudah sangat jelas, saya maka tidak menjelaskan banyak saudara. Kita baca sama-sama, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau saudara rindu belajar kebenaran, saudara pasti akan semakin rindu mempraktekkan saling mengasihi bersatu dengan saudara seiman. Karena contoh ya, firman Tuhan saya sering katakan, 59 kali sebut kata saling. Saling memperhatikan, saling menyemangati, saling mendoakan, saling bertolong-tolongan menanggung beban. Bukan saudara selalu yang menolong orang menanggung beban, tapi bertolong-tolongan karena ada saatnya saya juga perlu ditolong saudara. Ya.
saling mendorong untuk melakukan pekerjaan baik, ya. Saling suka bersekutu bersama-sama, gitu saudara, dan lain sebagainya. Saudara nggak bisa mengasihi dan bersatu dengan saudara seiman kalau saudara tidak bertumbuh dalam kebenaran. Setelah saudara menghayati kasih Kristus, saudara bertumbuh dalam kebenaran, saudara akan menciptakan kesatuan. Kesatuan dengan saudara-saudara seiman, sehingga saudara kita ngalami kekayaan utuh keselamatan. Kalau saudara bilang, saya pengen loh di gereja tuh, saya ngalami perlindungan rohani, saya ngalami persekutuan rohani, saya ngalami pertumbuhan rohani. Kesatuan kita harus bangun di gereja. Saudara, kalau kesatuan kita nggak bangun di gereja ini, gedung yang besar pun tidak akan menciptakan kesatuan. Yang mengerti katakan amin. Bukan punya gedung besar yang menciptakan kesatuan. Karena dalam menciptakan kesatuan ada bagian kita. Tapi saya mau mengambil waktu jelaskan nomor 3. Diklik. Saudara, nggak bisa kita menciptakan kesatuan tanpa apa? Katakan sama-sama 2, 3. Mempraktekkan pengampunan. Karena apa saudara? Kita baca kalimat yang pertama, 2, 3. Tiada satupun saudara seiman kita yang sempurna sebagaimana juga kita. Saudara, di gereja kita nggak punya saudara seiman yang sempurna. Saya pernah ceritakan saudara, saya kenal satu orang. Dia sempat mampir di Jelambar juga. Waktu dia mampir di Jelambar, itu gereja ke-8 yang dia pindah. Bukan dia pindah rumah, kadang-kadang memang pindah rumah perlu gereja yang lebih dekat. Udah ke-8. Dan abis itu, saya nggak tahu ya pindah ke gereja lain nggak. Kalau dia pindah ke gereja lain itu yang ke-9. Saudara, dia cerita sama saya, di gereja pertama pendetanya lah, di gereja kedua majelis lah, di gereja ketiga ibu-ibunya lah, karena seorang wanita saudara. Di gereja keempat ya pembina gereja anaknya, pokoknya semua gereja tuh ada kejelekan. Makanya dia harus pindah-pindah, karena ada bercandaan gini saudara. Kalaupun saudara ketemu gereja yang sempurna, saudara pindah, gereja itu jadi nggak sempurna. Kenapa saudara? Karena kan saudara pindah gereja karena saudara merasa nggak sempurna kan? Jadi kalaupun ada gereja yang sempurna, saudara pindah, gereja itu jadi nggak sempurna saudara. Oh, saudara nggak nangkep bercandaan saya. Nangkep, oke. Jadi saudara nggak ada gereja yang sempurna, justru gara-gara saudara pindah-pindah itu jadi gerejanya nggak sempurna. Saudara, kita harus mempraktekkan pengampunan karena kita pasti ketemu saudara seiman yang punya kekurangan. Saudara pasti punya pemimpin. Saudara, satu waktu saya nggak berharap, tapi saudara mungkin lihat kelemahan saya. Saya nggak bisa mengendalikan emosi saya mungkin dalam satu keadaan yang begitu berat. Padahal saudara lupa pendeta saudara juga manusia loh. Masih perlu makan, perlu istirahat, masih punya perasaan saudara. Coba kita lihat lagi. Makanya saudara, ya, baca sama-sama kalimat kedua. 2, 3. Selalu dibutuhkan pengampunan untuk merekat kesatuan yang utuh. Kalau saudara mulai ngerasakan kesatuan di antara kita, saya yakin saudara pernah lepaskan pengampunan. Kalau enggak mungkin saudara. Kalau enggak, saudara akan tinggalin gereja ini. Karena gereja ini saudara sekali lagi nggak ada orang yang sempurna di sini saudara. Saudara akan pindah karena saudara kalau nggak ada pengampunan saudara pindah. Makanya saya tertarik saudara ya. Di kitab 1 Yohanes 3:16. Nah, saya ceritain dulu saudara kalau saudara nggak tahu ya. Bukan ceritain, buka fakta. Alkitab dulu tuh nggak ada pasal sama ayatnya. Waktu pertama kali ditemukan, nggak ada pasal sama ayatnya. Cuman ada, kitab Matius. Nah, setelah itu Tuhan pakai manusia untuk mulai membagi dengan pasal dan ayat. Dan menariknya, ini siapa yang ngatur saya tahu. Kitab suratan Yohanes dan Injil Yohanes penulisnya sama, ya. Injil Yohanes penulisnya ya Yohanes, Rasul Yohanes. 1 Yohanes juga suratannya Yohanes. Dan dengan memakai angka yang sama, 3 ayat 16. Kalau 3 ayat 16 itu juga membahas kasih Kristus, ini juga membahas kasih Kristus. Kalau di Yohanes saudara bacaan di rumah, itu mengingatkan bagaimana Yesus berkorban buat kita. Tapi mari kita baca sekarang yang ini saudara. 1 Yohanes 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ngeri Pak John. Salah
ayat kali ini. Nah, makanya kita mesti Alkitab, ngerti Alkitab utuh. Tuhan nggak mau kita, salib itu cuma terjadi sekali Yesus yang alami. Jadi Tuhan nggak mau saudara disalibkan. Sebetulnya waktu Tuhan suruh menyerahkan nyawanya, itu artinya kita melakukan maksud utama daripada pengorbanan Yesus. Maksud utama pengorbanan Yesus yang minggu depan kita rayakan lagi dengan perjamuan kudus. Membayar lunas harga pengampun. Saudara dan saya bisa diampuni bukan karena gratis. Ada yang harus membayarnya dan yang membayarnya tidak pernah berbuat dosa, makanya harus Tuhan sendiri. Dia bayar harganya, saudara bisa ngampuni. Makanya kenapa kita nggak bisa ngampuni, saudara? Karena ada harga. Loh, kita disakitin mungkin. Kita dikecewain mungkin, saudara. Kita ngampuni. Itu kan ada harga kan, saudara? Benar nggak, saudara? Ada harganya. Tapi kalau enggak, kita nggak akan, pokoknya gereja ini, saudara tidak akan mengalami kesatuan dengan gereja ini. Kita tidak bisa menciptakan kesatuan di gereja ini kalau kita nggak rela mengampuni. Tapi, nah, seringkali ada orang ngomong gini, ini makanya saya perlu bahas, saudara. Saya bilang makanya saya ambil waktu membahas ya. Pak John, kalau saya ngampun dia nggak berubah bagaimana? Mana ada ayatnya Tuhan ngomong, kita ngampuni orangnya pasti berubah. Tapi saya percaya banyak orang berubah dipulihkan karena pengampunan. Karena kita juga ngalami pengampunan Yesus diubahkan. Amin, saudara. Saya pernah ngalami, saudara. Saya mau ngampuni seseorang, dia betul-betul ngalami perubahan. Tapi saudara, sebetulnya yang paling utama, kita tuh diajar mengampuni buat kebaikan kita. Klik ayat selanjutnya, Efesus 4. Saya yakin ayat 31 kita baca dulu, yang kita berikan warna. Ya. Tuhan gak mau kita punya ini. Tuhan bilang buang itu berarti dianggap sebagai sesuatu yang sampah. Nggak ada yang mau ini, kecuali saudara nggak, maaf ya kalau saudara nggak normal pikirannya. Kalau saudara normal, saudara nggak mau punya ini. Baca dulu sama-sama, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi seperti kejahatan dibuang, saudara mesti buang kepahitan. Saudara mesti buang kegeraman itu dendam. Saudara mesti buang kemarahan. Kita masih bisa marah, belum dosa. Tapi kalau kemarahan, marah yang menguasai kita itu jadi dosa. Pertikaian jadi berantem, saudara. Bahkan fitnah, akhirnya saudara biasanya kalau kita nyimpen kepahitan ya, kita tuh suka cerita yang berkelebihan tentang orang yang tidak kita suka. Tapi bagaimana menyelesaikan? Ayat 32, langsung bagian B kita baca. 2, 3. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ini kalau saudara belum tahu ayat ini, saudara tahu ayatnya hari ini. Kalau pengampunan itu yang utama buat kebaikan kita dulu. Kalau kita nggak mau dikuasai kepahitan, dikuasai kegeraman, ketika orang nyakitin kita, ngampuni. Jadi ngampuni tidak menjamin orang itu berubah, tapi membuat saudara tidak punya kepahitan, tidak punya kegeraman, tidak punya kemarahan, tidak mau cari ribut berantem, apalagi suka memfitnah. Itu diperlukan kalau kita mau hidup bebas. Tapi itu cuma terjadi kalau kita mau mengampuni orang yang nyakitin kita. Karena sekarang habis orang tuh nyakitin kita, dia mungkin nggak mau berubah, saudara. Dia masih jadi orang jahat. Tapi kalau kita ngampuni, kitanya tidak pahit, kitanya tidak dendam, kitanya tidak marah, kitanya tidak dikuasai kebencian, fitnah dan lain sebagainya, mau berantem, enggak. Makanya saudara, penutup ya, ayat terakhir. Saya baru bisa melihat keindahan ayat ini. Kan satu waktu Petrus nanya, mungkin saudara juga pernah nanya kali ya dalam hati. Ini sekalian, Tuhan, sampai berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa? Ini bukan mengampuni orang jahat, saudara. Ngampuni saudara seiman kita. Dia coba langsung nawar sama Tuhan. Tuhan 7 kali aja ya Tuhan ya. Terus Yesus jawab apa, saudara? Mari kita baca sebagai bacaan yang terakhir. 2, 3. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkatamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali, alias 490 kali. Dan saya belum menemukan. Ada orang yang mengatakan itu dalam sehari. Uish.
Sehari itu saudara, 24 kali 60 menit ya saudara ya. Itu cuman ada 1440 menit. Jadi katanya tiap 3 menit saudara punya teman nyakitin saudara, ampuni, bayangin 3 menit saudara. Dikerjain capek nggak saudara? 3 menit difitnah lagi, 3 menit difitnah lagi, 3 menit difitnah lagi. Tapi saudara, intinya saudara sebetulnya, pengampunan itu bukan buat kebaikan orang itu. Yang paling utama, sayanya nggak jadi dendam, sayanya nggak jadi benci, sayanya nggak jadi pemfitnah, sayanya bebas total dalam Tuhan. Saya nggak mau panjangkan firman Tuhan. Tapi hari ini, kalau saudara mau alami kekayaan utuh gereja, semua setuju mau alami kekayaan utuh gereja, saudara? Kita ngalami gereja ini persekutuan rohani, perlindungan rohani, pertumbuhan rohani. Mari ciptakan kesatuan dengan saudara seiman. Makanya saudara, kita bergabung di gereja nggak boleh seperti ke restoran. Karena kalau restoran kan, saudara hari ini mau ke gereja ini, besok mau ke gereja yang lain kan nggak ada masalah kan. Namanya ke restoran. Pertunjukan, saudara mau nonton di bioskop ini, minggu depan di bioskop yang lain nggak ada masalah kan. Ke rumah sakit kan bisa rumah sakit yang ini, rumah sakit yang itu tergantung dokternya. Tapi kita bergereja itu nemuin saudara seiman. Yang belum, cuma satu yang tahu jawabannya. Yang belum sempurna. Pendetanya aja belum sempurna, apalagi saudara seimannya. Pajonnya aja belum sempurna, saudara, apalagi saudara seimannya. Tapi kalau kita mau bersatu, kita akan bertumbuh dengan luar biasa.